welcome back to Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Asik, keren banget gak openingnya, keren banget ya. Boleh. Sekarang podcast kita itu akan di-hostin oleh di-hostin gak tuh ya? Bahasa apa ya? Bahasa alien kali ya. Sama gue Fetri dan ada teman gue nih yang bikin tambah seru banget nih. Populer banget ini di rumah aja nih. Gitu. Sering cerita sama dia. Oke, sama Kak J. Halo Kak J. Halo semua. Oke, selain itu kita bakal ngomongin tentang burnout. Nah, teman-teman sering dong dengar ini, entah capek, entah lelah, itu pasti bikin burnout banget sih, parah. Apalagi nggak ada istirahat tuh, ada sekolah, ujian, betul, gitu ya, J ya. Terus tuh ada kuliah, waduh kuliah apalagi tuh. Iya, aduh bikin banget gitu. Oke, nah kita kedatangan narasumber kita yang paling gokil parah ini. Ini kecintaannya semua orang. Bener. Amin. Baru potong rambut lagi. Demi podcast ini. Kasih tahu nggak? Boleh. Siapa J? Coba J. Namanya Kak Glo. Hai, halo semua. Nah, gimana nih? Oke, sekarang kita bakal ngomongin burnout, Kak. Nah, kita punya beberapa pertanyaan nih yang sering banget nih teman-teman tuh menjadi masalah kehidupan apalagi di usia remaja ya. Bener, gitu. Jadi kita pengen tahu nih, Kak, sebenarnya tuh burnout tuh apa sih, Kak? Oke. Jadi kalau ngomongin burnout nih ya teman-teman, ini satu istilah. Nah, istilah ini biasanya munculnya pasti kita tahu ya di dunia psikologi. Yap. Ya, ini menggambarkan satu perasaan yang kita alami itu karena kita mengalami keletihan, kelesuan ya, lalu banyaknya tuntutan yang kemudian membebani kita. Nah itu secara gampangnya lah ya istilah ini. Nah kalau mau sedikit ya Kak Glo share soal gimana sih burnout bisa muncul ya. Jadi istilah ini teman-teman munculnya di tahun 69. Udah lama banget. Jadi sebenarnya dari dulu berarti udah ada burnout ya berarti ya. Nah, tokohnya ini seorang psikolog klinis dari New York. Nah, namanya siapa? Namanya Herbert Freudenberger. Nah, dia pernah nulis buku, itu kira-kira tahun 70-74 lah begitu ya. Dia nulis dan menggambarkan burnout manusia itu ibaratnya satu bangunan. Kita tahu ya kalau bangunan terus dia awalnya tuh berdiri tegak, kokoh, kuat gitu ya. Tapi satu kali dia mengalami kebakaran, ya burn tadi ya, burn dari out kata-kata akhirnya, burn, sehingga itu memberi dampak nih dari bangunan itu. Dalamnya bisa rusak gitu ya, ada pergumulan yang dihadapi, jadi yang kelihatan tinggal luarnya. Nah ini sebenarnya ngegambarin gini loh manusia. Manusia ketika mendapat hantaman tadi ya, kebakaran tadi dalam tanda petik, dia bisa ngalamin yang namanya lelah, yang namanya lesu, berat gitu ya, dengan begitu banyak hal yang dia alami. Kelihatannya di luar mungkin bisa jadi fine, tapi ternyata di dalamnya lagi ada masalah. Iya, dipendem-pendem gitu ya. Nah itu sebenarnya istilah burnout dari situ, dan itu berkembang kemudian menjadi satu istilah kejiwaan yang ya kita suka alami di dalam kehidupan. Udah lumayan familiar sih Benar, di antara kalangan remaja. Betul. Jadi kan sebenarnya ini tuh beda ya sama stres biasa Kak, karena kadang burnout itu tuh berkelanjutan dan sebenarnya kita nggak tahu endingnya kapan. Itu masalahnya. Kalau kita udah bisa lihat akhirnya apa, mungkin kita nggak bakal se-burnout itu, tapi karena kita ini kapan selesainya, itu yang bikin burnout Kak. Jadi beda ya sama stres biasa ya Kak. Ya kalau kita melihat sebenarnya sama-sama bicara soal kita mengalami pergumulan secara emosional gitu ya, ada tekanan. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut teman-teman, stres itu kan biasanya ada waktunya nih, sementara nih. Misalnya kita apa sih stres kalian biasanya? Ujian. Minggu UAS baru beres nih gue. Baru beres UAS kan. Udah UAS nih ya, hari pertama, kedua, ketiga selesai, finish. Udah kayaknya stres tuh kayak hilang. Akhirnya langsung bisa pergi kemana lah, iling-iling lah gitu ya, kegiatan kemana, kita udah kayak lupa aja deh UASnya, meskipun hasilnya kita nggak tahu ya UASnya gimana. Tapi kalau burnout itu biasanya dampak dari stres yang berkepanjangan tuh. Nah dia tuh terus bertahap, berkembang, dan biasanya semakin lebih kompleks. Masalah itu kayak kian berat gitu ya, dan karena itu perlu waktu untuk kita
belajar untuk memulihkan. Jadi ini dampaknya dari stres yang berkepanjangan gitu. Jadi waktunya tadi kalau kata J kan kayaknya tuh panjang gitu ya, itu karena dipikirin terus, jadi masalah terus. Nah itu burnout. Jadi punya fase-fasenya gitu betul, ya Kak ya. Betul, Teman-teman juga harus tahu gitu ya benar. burnout tuh gimana fase-fasenya. Ya benar. Nah Kak, sebenarnya tuh apa aja sih Kak tanda-tanda gejala gitu dari burnout yang harus diperhatikan sama teman-teman remaja, apalagi tuh sekarang kan lagi ujian gitu kan, mau masa masuk kuliah, terus sekolah juga ya Kak ya. Iya gitu. benar. Jadi ibaratnya bangunan yang tadi Kak, sebelum roboh udah diakalin lah gitu. Jadi tahu dulu nih. Benar, benar. Gitu ya. Iya. Tanda-tandanya gitu Kak. Iya. Kalau kita lihat kan balik lagi tadi situasi burnout ini kan karena kita ngalamin kelelahan tugas yang kayaknya numpuk ya, over ya. Lalu kerjaan banyak, masalah nggak usai-usai, akhirnya kita nggak bisa mikir jernih. Maka kita bisa melihat sebenarnya tandanya nih. Kalau kita lihat dalam hal mental, ini sekarang lagi ngetren kan soal mental health gitu ya. Ya biasanya orang yang burnout itu lelah, tapi lelahnya emosional. Bau fisik nanti lelah pasti ya, tapi kita lihat yang emosional dulu, dan cenderung dia bisa mikirnya overthinking. Nah overthinking negatif nih. Kita pernah bahas overthinking ya, yang nonton bikin ya guys pusing episode kan. sebelum ini. Nah overthinking bikin pusing kan, ya. Pandangannya tuh jadi negatif nih ngelihat segala sesuatu. Bahkan juga ya ekstrimnya sih bisa sinis ya dengan orang lain, orang-orang di sekitar. Jadi nutup diri Iya, gitu nutup ya. diri ya, Nutup sensi. diri. Iya, nutup. Lalu merasa diri kayaknya aduh gue nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, terus minder ya, karena itu tadi ya negatif thinking bawaannya. Lalu mudah gelisah juga, mudah tertekan, mudah sedih. Dia bisa ngalamin nggak fokus ngadepin sesuatu karena ya pikirannya itu ya terlalu banyak gitu ya. Lalu hidupnya kayak nggak punya gairah, nggak punya motivasi. Hidupnya kayaknya ya bosen, Go with the flow aja gitu. Itu. Nah, itu kalau biasanya kecenderungannya secara psikologis konon katanya seperti itu gitu ya. Tapi juga kalau tadi dibilang gejala fisik nih. Pasti kelihatan banget kan kalau burnout. Gak nafsu. Gak nafsu. Beda kalau kita kayaknya kalau happy kan nafsu ya. Kita bertiga, silakan kirim guys sekarang. Iya, kosong jangan lupa ya kesukaan Kak Glo tuh biasanya berbau-bau bakwan ya, bakmi ya. Jangan lupa guys kirimin Iya. ke Kak Glo. Padahal tadi baru tes ini loh kesehatan. Waduh, udah nih Nggak tahu ya hasilnya apa gitu ya. Semoga nggak ada aneh. Nah itu yang nggak bisa makan, terus nggak bisa tidur Iya sih. karena mikirin terus kan. Kayaknya kok masalahnya nggak selesai, bebannya berat. Mau tidur ini mikirin A, B, C. Apalagi nih yang misalnya masuk kuliah. Nah, banyak tugasnya kan kakak inget banget waktu semester awal nih baru masuk kuliah lagi setelah sekian purnama ya, nggak kuliah ya. Kayaknya rasanya ngerjain paper sampai menjelang subuh, lalu mesti tidur berapa jam masuk kelas itu. Wow, adaptasinya berat, itu nggak bisa tidur. Nanti endingnya apa, sakit kepala kan ya. Udah tadi nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sakit kepala gitu ya. Terus badan nggak enak. Kayaknya ada aja yang dirasa. Ya mungkin itu tanda gejala yang kelihatan lah ya. Nah Kak, gitu. lagi terkenal juga di kalangan remaja tuh coping mechanism. Pasti Oke, tahu kan? coping ya pernah dengar tuh. Jadi kan itu gimana kita mengelola Betul. burnout kita, apapun deh sebenarnya, mau burnout, mau kita lagi capek biasa aja, coping gitu. Itu kan kita ngerespon ke tekanan gimana gitu. Nah, sebenarnya coping mechanism itu bagus banget menurut aku pribadi. Karena namanya manusia, kita pasti ada capeknya, ada batasnya. Tapi jadi masalah itu kalau kita dikit-dikit kabur dari masalahnya Kak. Ini sering banget Gen Z alamin gitu ya, yang apa-apa healing. Ngilang, jadinya malah kabur dari tanggung jawabnya Kak. Nah itu tuh gimana ya, batasan-batasan yang jelasnya, dan ya biar kita tuh mindsetnya bener antara oke, ini saatnya gue istirahat, dan oh enggak, aku masih bisa, daya juangnya ada. Nah gitu Kak. Betul, yang pasti sih memang coping ini menarik ya, karena kakak juga sempat baca nih bagaimana mengelola kita punya emosional, stres itu tadi ya, dan itu harus dilakukan. Yang pasti sih memang kita harus tahu apa sih tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu penting ya, tanggung jawab, peran kita, kehadiran kita di tengah dunia kan. Kalau kita ingat ya dalam
ibadah-ibadah kita misalnya dalam persekutuan kita, Tuhan tuh hadirin kita nggak ada bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuan, yaitu untuk hidup memuliakan Dia, jadi berkat, melakukan bagian itu. Berbuah. Nah, kalau kita ada dalam tahap oke, ini panggilan Tuhan dalam hidupku, maka kita pasti akan melakukan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita terlebih dahulu dengan baik. Seraya dengan itu, Dia pasti akan mengelola tuh tadi ya. Misalnya dia kerja, ngerjain tugas, oke, saya perlu waktu rehat sejenak, oke, saya rehat. Tapi nggak kemudian dia rehat kabur gitu ya. Nah, itu jadinya. Akhirnya tugasnya terbengkalai, apa yang harus dia lakukan nggak dia lakuin, tapi hanya memikirkan pada apa yang nyaman buat saya, kan nggak juga begitu. Nah, memang kita harus belajar mengelola itu sih gitu ya. Dan menghadapi masalah kita harus hadapi, menghadapi pergumulan harus hadapi ya. Kadang kan ada orang yang ngadepin masalah cari cara gimana keluar dari masalah tapi nggak mau hadapi. Padahal cara pertama hadapi dulu tuh. Baru kita mencari cara gimana supaya bisa menghadapinya dengan baik dan bijak. Biar nggak sampai burn out. Nah, itu. Dan nggak kabur-kaburan juga gitu ya. Gitu. Oke. Terus Kak, kan burnout ini kan punya faktor-faktor gitu Kak, kayak tekanan akademis, teman-teman yang baru ke sekolah dan juga kuliah. Itu bagaimana Kak caranya untuk kita bisa mengalir gitu? Maksudnya kita nggak terlalu pikirin banget sampai benar-benar menumpuk gitu Kak. Oke. Jadi yang pasti kalau tadi kan bilang tekanan akademis pasti ya. Kan kayak teman-teman nih masih sekolah nih. IPK, biasanya IPK. Oh iya. Nyebut merek boleh ya. Iya. Kan tugasnya itu banyak banget ya. Itu pasti ada tekanan. Lalu kemudian orang tua punya harapan juga nih, atau orang sekitar kita, kamu harus begini, ada ekspektasi ya. Betul. Tapi ternyata kadang kan kenyataan suka beda nih gitu ya. Yang pasti sih memang kita harus ngelakuin apa yang maksimal yang bisa kita lakuin. Tapi kita juga menerima ketika kenyataan itu mungkin bisa jadi berbeda gitu. Kadang kan ekspektasi sama realita jomplang kenyataan tuh bisa beda. Tapi kita belajar menerima, nggak kemudian juga menyalahkan diri atau menyalahkan lingkungan, karena kan kita sebenarnya yang berjuang ya di sana gitu ya. Tapi kalau bicara soal tekanan akademis, lingkungan kerja, banyak loh gitu, sama lingkungan itu mempengaruhi ya. Misalnya kalau om tante kita nih, papa mama kita, atau kita juga udah pemuda dewasa kerja, punya lingkungan yang gak enak kan gak enak ya, gak kondusif gitu ya, itu juga mempengaruhi diri kita. Tapi kan balik lagi tadi kalau coping mekanisme ya kita bisa mengelola sih sebenarnya, mengelola melihat saya harus bekerja sini dengan baik, saya harus berrelasi dengan baik. Perkara orang mau gimana sama kita nggak bisa batasin ya. Yang penting how to kitanya kan, gitu. Bisa kita kontrol, kita masih doang bisa gitu ya. Nah Kak, kalau boleh sharing, boleh. Aku itu sering ya curhat ke mama papa. Tapi kadang waktu aku curhat ke papa, biasanya bapak-bapak nih kayak gini. Kalau kita curhat, responnya tuh aduh flat gitu ya. Tin, lu belum cari duit. lu belum mikirin ini itu. Capek ngapain sih? Paling cuma di kamar main HP, nah gitu. Padahal Kak, ini aku lihat di Instagram waktu itu ya, dia ada poster, kata-katanya tuh gini, kamu tenggelam di 3 meter sama kamu tenggelam di 300 meter itu sama-sama tenggelam, sama-sama kelelep, walaupun aku 3 meter, kamu 300, itu tuh sama. Nah, jadi gimana ya Kak, banyak juga misconception gitu antara orang-orang ngeliatnya remaja tahu apa sih, ngapain burnout, ngapain sih kerjanya apa, masih itu kici ya, benar. Jadinya di underestimate Kak, padahal perasaan kita tuh valid Kak, gitu. Ya sekarang sih memang akhirnya kalau Kakak perhatiin ya, memang perlu relasi yang baik antara orang tua dan anak. Dalam arti orang tua juga belajar memahami anak nih, apalagi kalian kan Gen Z nih ya. Gen Z sekarang dengan tipenya kalian, ciri karakteristik yang pasti setiap generasi Kakak meyakini itu punya keunikan. Generasi papa mama kita itu kan disiplin setengah mati gitu kan Lalu mereka punya pekerja keras karena punya masa zaman mereka itu hidup itu berat. Sekarang kan semua mungkin lebih mudah gitu ya. Tapi sebenarnya menjembataninya kita tetap bangun relasi sih dengan orang tua juga dengan anak gitu ya. Jadi dan kita juga belajar mengenal orang tua kita kan sebenarnya memahami mereka kan. Model papa sama mama pasti beda. Gender aja beda ya. Dan kita tahu katanya kaum bapak apalagi pria kan
Cuek bebek. apa, santai, Logika logik gitu ya, logik logik ya. banget Kalau gitu. ngomong sama mama, perasaan banget Iya. kan. Pasti, kamu kenapa ini? Pasti mama akan menanggapinya lebih seperti itu. Iya sih. Ya, kita mungkin memahami aja kondisi itu sambil terus bangun relasi dan komunikasi supaya papa dan mama orang tua kita juga tahu nih yang lagi kita gumulin. Iya. Dan kita punya teman berbagi lah dengan mereka gitu. Nah Kak, dari tadi kan nyinggung terus ya tentang lingkungan yang harus suportif biar Ya, kita ya. nggak gampang lelah gitu. Ya, ya. Nah, menariknya itu gini Kak, menurut aku kita tuh saat udah dapat support, udah dapat dukungan dari orang, kita tuh cenderung tergantung sama dukungan itu. Ya. Sering ngerasa nggak sih Bener-bener, bener-bener. saat gak ada orang spesifik tertentu kita jadi Capek sendiri terus ya, jadinya bergantung Kak. Padahal kan pada dasarnya fokusnya tuh tetap harus di kita loh, bukan Iya. habis itu jadinya tanda kutip membohongi diri kita sendiri gitu dengan Benar. dukungan orang lain. Nah itu Iya. gimana ya Kak, biar kita tuh tetap tahu lah bagaimana batas-batasannya jelas gitu. Iya. Iya, jadi memang apalagi usia kita nih, balik lagi ya KJ dan Fetri itu kita tuh senang berkomunitas, berteman. Iya. Dan ini kebutuhan kita juga sih untuk bisa kita disayang, dikasihi sama teman kita gitu ya. Lalu kita punya komunitas berbagi, apalagi sebaya mah omongannya tongkrongannya sama lah kira-kira gitu ya. Sokin. Ya tongkrongannya kan apa sih sekarang lagi ngetren? Apa ya? Tren banyak Kak. Oh ya, misalnya kan kalau ngomongin Korea sama teman kita Wah, mungkin itu. nyambung tuh ya. Iya. Meskipun saya bukan K-pop gitu ya. Rambutnya aja Iya, udah. Waduh. Ini biar agak ngetren dikit juga gitu ya. Iya, tapi kan balik lagi ya, maksudnya komunitas dihadirkan juga untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk berelasi dengan kita. Tapi kan pada akhirnya kita nih jadi pribadi memang yang harus punya kesadaran bahwa kita ini pribadi yang mandiri gitu ya. Pribadi yang memang juga kita harus menentukan pilihan, nggak bergantung sama orang lain. Iya. Bahwa orang lain atau orang di sekitar kita memberi masukan yang membangun itu baik. Tapi balik lagi pada akhirnya kan kita yang menentukan, kita yang memutuskan. Karena kan kita semakin dewasa, apalagi ya Tuhan kasih wisdom sama kita supaya kita bisa malah menjadi orang yang menjadi berkat lah gitu ya, menginspirasi orang lain juga. Bener banget Kak. Tentu dengan kehadiran orang lain, karena kan manusia nggak bisa hidup sendiri Makhluk gitu. sosial. Betul. Oke Kak, Ya, berarti kan kita harus mendapatkan dukungan Ya, gitu ya Kak. Itu dari diri sendiri. Terus bagaimana dengan kita yang mempunyai teman Kak, teman yang burnout gitu. Caranya mendukung dan membantu teman kita gitu Kak yang sedang burnout. ya, yang pasti sih kita menjadi orang yang punya empati ya kepada mereka ya. Kita mau denger apa pergumulan mereka. Lalu kita juga bisa kasih kita hadir menjadi sahabat yang mengasihi mereka, yang mendengarkan mereka. Karena salah satu langkah supaya orang nggak jadi burnout itu kan dia punya komunitas untuk berbagi, lalu dikuatkan, didukung. Bahkan kita sebagai komunitas gereja mah didoakan ya, kita saling mendoakan. Dan kakak seneng sih, bersyukur dengan teman-teman remaja yang hadir dalam empati gitu ya, untuk mendengarkan mereka dan membawa mereka untuk melihat mereka tetap bersyukur loh dengan keadaan mereka dalam segala keterbatasan, dalam situasi yang tidak mudah, tapi Tuhan tuh mengasihi mereka. Tuhan tolong mereka ngadepin masalah mereka yang mestinya membuat mereka nggak jadi burnout lagi. Lebih gitu sih. Ya, aku ngerasain banget sih, apalagi di KR gitu ya. Ada pelawatan gitu Kak. banyak orang kayaknya sayang. bagian itu ya. Bagian perlawatan juga dulu ya, sempet ya. Sempet Oke, sama iya. Fetri juga. Itu program remaja oke banget Sangat sih. oke sih Iya. untuk mengetahui kabar-kabar teman-teman remaja Kak. benar. Iya. Salah satu bukti ya kita mengasihi mereka, Betul. ya kita Iya. peduli gitu. Betul banget. Meskipun nggak gampang ya ngadepin kan. Iya. Bener Kak. Bener, kondisi sekarang kan ya kita tahu lah ya kondisi remaja kita, tapi kita tetap mau hadir jadi sahabat buat Iya, mereka. betul. Belum lagi kan kalau habis pandemi itu kan orang ngerasa lebih individual ya, Bener, maksudnya kerasa ya. kerasa banget itu. Ya, untungnya sekarang Wah, ya udah blend Lumayan banget kan lah kakak ya. lihat di Iya, KR ya. udah kayak Udah hahi banget kan. Iya. Ya soalnya inget waktu zaman Covid tuh ya 2020 kita berjuang banget gimana supaya bisa bikin itu suara apa ya? ada Oke, ada suara. ya ada suara penambahan. Oke. Sound effect. Iya. Jadi waktu Covid itu kan kita harus mikirin cara gimana supaya kita tetap ada kegiatan, ada
ibadah, Iya. kita ngehimpun rekan-rekan muda itu kan nggak gampang. Iya, susah. Tapi bersyukur sekarang COVID udah pulih, kita bisa ketemu lagi dan kakak lihat KR acaranya banyak banget kan? Iya, banyak banget. Tiap minggu, Kak. Iya, Tiap minggu. iya. Dan hadirnya luar biasa, itu seneng Iya. banget deh. Sekarang udah nambah loh Kak, 84 Nambah ya? terakhir kemarin Wow, aku amazing lihat. Wah, banget. banyak banget Apalagi sih. teman-teman kita udah naik kelas Iya, ya. yang dari turun Ah, naik, yang dari jadi turun iya. naik. seneng banget deh, banyak Iya. banget orangnya Benar. Kak. Nah makin itu kan seneng. kita mau jadi sahabat terus buat mereka. Betul. Mau memberitakan kasih Tuhan bahwa Tuhan tuh baik loh sama mereka. Tuhan menghadirkan mereka juga bersama kita. Mestinya mereka jadi melihat ada komunitas yang mendukung ya. Iya. Gitu. Oke, yap. Terus Kak, untuk langkah-langkah konkret kita yang dapat diambil jika kita tuh mungkin seseorang yang sudah terjebak di kondisi burnout tuh gimana Kak? Kalau udah terjebak ya memang sih dia harus bisa punya keseimbangan juga ya gitu ya. Nah, itu penting. Kak. Benar kan. Misalnya dia punya banyak pekerjaan. Wah, sulit sekali gitu ya. Capek Benar, banget. Kak. Tapi fokusnya akhirnya ke situ. Sementara kan butuh juga yang namanya apa? Kalian biasanya rehat, Oh ya, Ya, healing ya, punya komunitas, ngobrol, jalan. Kakak juga ngalamin sih kalau gitu misalnya lagi banyak kerjaan, tugas, perlu waktu lah sehari me time lah kalau gitu Betul, ya. Kalau betul. kita me time, Reward. reward, Iya, self terus reward, pergi ya nggak kemana sih, nongkrong, ngopi, makan sambil baca-baca, lihat-lihat lingkungan. Iya. Itu kerasa seger lagi loh Iya, gitu. Jadi ya kita udah pernah mungkin mengalami burnout, tapi jangan kita terperosok atau hanya fokus di burnout itu. Kita harus mengelolanya gimana gitu ya. Ya salah satunya dengan menjaga keseimbangan. Iya. Lalu yang berikutnya adalah selalu memberi makna dari apa yang kita lakukan. Nah, kakak pernah ngobrol juga nih sama KJ kan, sama pernah ngobrol juga sama Fetri. Kita melakukan mungkin tugas yang sama kayak kalian sekolah, Itu ngerjain tugas, lagi. ulangan. Iya. Orang tua kita mama-mama apa masak, terus ngurusin rumah tangga kalau yang nggak bekerja ya, nggak bekerja di kantor misalnya. Kalau orang tua kita, papa kita kerja, punya usaha mungkin. Iya, tiap hari bangun jam 8 Nah, udah itu aja monoton rutin banget. aja. Karena itu berilah makna dari setiap apa yang kita lakukan. Oke. Kalau kita beri makna, mestinya nggak ada sih kata burnout itu, gitu ya. Karena selalu ada hal-hal yang baru yang bisa kita temukan dari apa yang kita lakukan. Kayak misalnya kakak di gereja ini kan selalu melakukan pasti hal yang sama Iya, kan. betul. Kalau pendeta kan khotbah, siapin firman. pelawatan. Katek. Oh, kalian udah pada Tinggalan. leles ya katek ya? Udah, Oke. 4 tahun yang lalu. Aduh, lama Kayaknya kakak yang ngajar ya? Salah. Oh, ya katekisasi, lalu apalagi ya ikut-ikut kegiatan gerejawi itu kan sama, rutin kan sebenarnya tiap hari. Betul. Nah kadang itu bisa membuat kita menjadi jenuh, menjadi Iya. hal yang membawa pada kebosanan misalnya. Tapi kakak selalu belajar untuk beri makna dari apa yang kita lakukan. Oke. Misalnya kita katekisasi nih, kelasnya KJ sama kelasnya Fetri sama kelas adik-adiknya itu selalu memberi warna dalam hidup kakak. Yes. Biar Oh, agak romantis gitu ya. Selalu memberi makna dan selalu belajar juga. Kakak sebagai pengajar belajar dari kelas itu, punya komunitas juga. Happy sih bawaannya, Iya. nggak pernah tuh ada rasa jenuh, bosan Iya. karena ya memang panggilan Tuhan secara khusus buat kakak lah ya sebagai hamba Tuhan di sini ya seperti itu gitu ya. Melawat misalnya ke rumah A, B, C. Mungkin pelawatnya sama-sama orang sakit. Melawatnya mereka yang lagi bergumul atau pelawatan rutin. Tapi ke keluarga A, keluarga B, keluarga C itu kakak juga selalu belajar. Oke. Bahkan kakak belajar dari orang yang dilawat. Jadi ya itulah ya dinamika di dalam hidup pelayanan kita sih. Berarti Asal beri iya, makna. berarti dilihat dari cara pandangnya Kak, Betul. bagaimana kita melihat itu Betul, sebagai betul. burnout atau tidak gitu Yes, ya. Oke. Iya, cara kita alokasiinnya gimana gitu. Ya, betul-betul. Tapi Kak, ini ada pertanyaan titipan. Kan aku Oh, juga aduh. nanya-nanya. Luar biasa ya. Luar biasa Aku ya. survei Kak. Iya, iya, Hamin 1 bulan aku survei. Wah, lama banget. Makanya keren nih. Jadi gini, temen aku tuh ada diskusi sama aku. Oke. Dia bilang gini, gimana biar kita tetap push to the limit, biar kita berkembang. Iya dong Kak. Kalau kita terus-terusan stay di comfort zone kita nggak keluar, kita nggak bisa tumbuh gitu. Tapi jadi bingung nih antara kita kan harus maksimal. Iya. Tapi kalau maksimal abis itu burn out,
sama aja bohong dong. Iya. Maksimal burnout, maksimal burnout, maksimal burnout. Betul. Nah, itu tuh gimana ya Kak? Mungkin ubah pola pikir kita apa gimana Kak? Menurut Kakak gimana tuh? Iya, yang pasti sih dia harus tahu dulu apa yang dia lakukan. Iya. Tujuannya Gitu apa? ya, tujuannya Iya apa. Nggak kemudian juga langsung mikirnya adalah ntar gue maksimal akan burnout gitu Nah, ya. Udah gitu, mikirnya Kak. udah kesana dulu, enggak. Tapi jalani, oh Tuhan izinkan saya melakukan ini nih, A, B, C, ikutin tahapan-tahapannya. Bahkan ketika bisa sampai pada yang maksimal dan kita melakukan lagi yang lain, mestinya sih nggak burnout ya. Karena kita Iya. tahu tujuan kita apa. Maksud Tuhan ketika ini diizinkan terjadi apa. Gitu. Jadi nggak kemudian langsung mikir yang tadi ya overthinking duluan Iya. kan. Kalau udah overthinking duluan mah susah sih sebenarnya ya. Iya, Karena udah takut jatuhnya duluan sebelum mencoba. Bener, udah takut duluan. Jadi ya memang ubah pola pikir, mindset, tahu apa yang menjadi tujuanmu ya. Lakukan itu satu demi satu prosesnya dan nikmati proses itu. Kalau kakak paling seneng sih nikmati prosesnya bersama Tuhan. Wis. Tuhan nggak pernah Pasti ninggalin. indah deh Parah, gitu. iya. Benar. Kayak Ya. tadi ya Kak, kalau misalnya kita melakukan kegiatan gitu ya Kak, kayak ikut pelawatan Ya. gitu, itu tuh memberi warna gitu ya Kak Betul, ya, nggak betul. kayak capek gitu, jenuh Ya, gitu, tapi mempunyai kasih. Balik lagi ke cara pandang kita Ya, ya Kak ya. kayaknya itu kata kunci ya. Iya, Jadi cara pandang. POV katanya ya, point of view katanya ya. Sudut pandang kita melihat segala sesuatu seperti apa sih gitu. Oke, terus Kak, untuk self care berarti tadi kita harus kayak kasih waktu kita sendiri ya Kak, 1-2 Ya. hari untuk stop sedikit Ya. gitu. Napas bentar Bener, deh. Ya. ngopi-ngopi Mengelolanya gitu. ya, Bener. biar seimbang. Oke, terus Kak, untuk balik lagi ke coping mechanism Kak, Oke. dari untuk teman kita yang burnout, peran kita tuh sebenarnya adalah empati gitu ya Kak Yes, ya. memberi Terus- perhatian ya. gitu. Selain itu Kak, untuk hal yang perlu kita perhatikan Kak, untuk kita memberikan mungkin kayak cerita-cerita gitu ke teman. Itu apakah bisa jadi kita mungkin sebagai perda, tapi kalau kita cerita gitu, memberikan kasih gitu mungkin ya, tapi teman kita tuh prosesnya lama untuk menghentikan burnout itu. Iya, Ya, iya benar. itu sering banget. Kejadian ya. Takutnya malahnya kita malah makin bikin teman kita lebih parah, bukan yang ngebantu malah meledak Betul dia. banget. Iya, iya. Padahal intention kita kan ya Bukan nggak mungkin itu. kayak gitu. Iya. Mungkin poinnya tadi kita hadir tuh bukan menggurui sebenarnya ya. Bukan kita yang banyak omong sih akhirnya ketika kita ngadepin mereka, tapi kita beri ruang mereka yang banyak bicara Oke. atau sharing ya, memberikan suasana kamu trust deh sama aku bisa jadi sahabatmu gitu ya. Jadi memberi ruang nyaman, lalu kita memberikan lebih ke dukungan yang sifatnya emosional. Tadi ya kata-kata yang menghibur, menguatkan, tapi yang pasti sih soal kehadiran sih. Oke. Kayak aku ada untukmu gitu ya kan, bukan hanya cuma buat pacar ya gitu Iya ya. dong. Tapi ada buat sahabat kita dan mereka merasa nggak sendiri sih gitu ya. Apalagi kaum jomblo seperti kita. Pegangan tangan yang Jangan ada jojoba loh, jomblo-jomblo bahagia. Iya. Sama mungkin itu tadi mendorong mereka melakukan aktivitas yang menyenangkan buat mereka. Oke. Mereka punya hobi bisa juga kan mereka lakuin. Healing bisa. Tapi kalau merasa masih burnout boleh juga ketemu sama mungkin guru, kalau guru BK, ketemu kalau di gereja pendeta, ketemu sama ya orang-orang yang mungkin expert juga atau bisa sharing lah, berbagi, Ya, betul. itu juga bisa nolong. Oke, Gitu sih, ternyata ha-ha. banyak banget ya Kak Banyak. yang perlu kita perhatikan gitu Betul. untuk teman-teman kita yang sedang burnout gitu ya J ya. Betul, ha-ha. Jangan lupa lu cerita-cerita ke gue ya kalau misalnya burnout ya. Emang Kak J sering burnout ya? Oh, Kelihatan lah dari face-nya ya. kacau ini kacau. Iya. Tahu banget. Ha-ha. Oke Kak, ternyata kita banyak banget ya Kak ngomong tentang Oke. burnout gitu, dimulai dari faktor-faktornya, Ya. Cara ngatasinnya gimana? Ya. gitu, dan itu menjadi salah satu pembelajaran kita juga sih Kak sebenarnya. Oke. Mungkin bukan kita juga sebagai remaja, tapi orang tua kita gitu ya yang sedang menonton mungkin sekarang ya Kak. Ya. Halo mama papa. Yang ada di rumah dan di mana aja ya. Like, comment, subscribe. Oh iya, subscribe GKI Citra dong, jangan lupa. Waduh makin banyak nih, aduh. Iya. Viral nih J kita nih. Ada aduh. berapa K gitu kalau nggak salah. Wow. Dan itu dan
membuat pembelajaran juga sih Kak, banyak Insightful. banget. Amin, Sangat amin. insightful. Semoga kita juga bisa bertumbuh dan berkembang, Ya. bukan menjadi seseorang yang burnout juga, tapi menjadi teman-teman yang sebagai pereda gitu ya. Benar. Apalagi- Gak cuman itu, yang Apa penting itu daya juang kita juga Nah, sebagai Gen Z apalagi kan terkenalnya lemah Betul. mental tempe. Waduh, Kita harus mental buktiin tempe. sebaliknya. Buktiin. Enak aja kita Nah, lemah. Dia nggak tahu kita apa ini. sanggup gitu loh berjuang Bener karena kita banget. berjuangnya nggak sendiri. Yeah. Ada siapa? Ada Tuhan. Ada yang bareng sama kita Bukan ya. pacar ya guys, Tuhan. Tuhan nomor 1 lah gitu ya. Pacar mulu nih. Oh ya tahu, Iya, aduh, maaf ya. jomblo Iya. nih. Oke, ya. Iya Kak, sebenarnya kita juga bersyukur banget sih kita bisa ngobrol-ngobrol sekarang ya. Seneng Kak. banget Kakak juga jadi dapat insight baru juga Iya, dari bener. teman-teman yang Gen Z ini gitu kan ya. Happy lah gitu. Iya, betul. Iya. Kita juga udah dapat coping mekanismenya Yes. juga ya. Yang Kak. baik ya, yang Betul. benar. Entah dari diri kita, Ya, entah dari komunitas. komunitas. Hobi, ngelakuin hobi mungkin. Ya, nanti Yes. kita boleh deh nongki tuh? bareng gitu. Wih, Asik. Kakak yang traktir ya. Iyalah. Dalam hati, aduh. boleh. Jadi nyesel. Iya, kan itu salah satu bentuk supaya gak burn out kan. Iya. Benar. Healing cantik. Alah, Nice, healing bener cantik. banget. Iya. Aduh, kok ngomongin healing cantik ya. Udah itu di belakang kamera Oh aja. iya, Oh iya oke, iya deh. oke. Nanti, nanti. Secret gitu. Iya. Oke, selain itu juga kita dari burnout ini banyak banget mungkin menumpuk-numpuk gitu ya, Ya, Kak, kegiatan. Tapi balik lagi dengan cara pandang kita ya Kak ya, Yes, cara pandang kita untuk betul. melihat kegiatan kita. Betul. Dan balik lagi ke tujuan kita ya Yap. kan Kak. Benar. Jadi itu sih menjadi hal yang perlu diingat ya Ya, Kak. PR kita deh, PR Betul, kita. Oke, terutama betul. untuk teman-teman yang remaja nih Kak, apalagi Setuju. baru kuliah kelas 12 gitu Kak. Nah, Itu capek banget sih awal-awal kuliah tuh kayak kaget. Iya. Oh iya, kalian kan Kaget. baru-baru masuk Iya. langsung shock juga kan. Dikejar-kejar. Kaget banget Iya, gitu, benar. banyak deadline dan sebagainya itu Iya. membuat capek sih Kak. Ya. Tapi bisa dilalui sampai sekarang blessing ya. Iya, puji benar Tuhan banget. Puji Tuhan. Dan Iya. itu aja sih Kak sebenarnya yang pengen Oke. kita bicarakan. Sip ya. Pokoknya semoga KR Citra 1 bisa terus menjadi komunitas yang Amin, itu doa kita semua ya. Benar. Buat teman-teman Iya. kita semua di KR. Sip. Oke. Nah Kak, sekarang kita bakal closing nih Kak. udah mau tutup. Oh, udahan. Udah. Kok sedih banget itu ya. Kayak Kan sedih kita sih. mau makan abis ini. Ngopi-ngopi cantik kan salah ya. Iya. Kakak ingat gak Kak slogan kita nih? Wah, Bisiknya. mukanya udah panik. Bincang ringan Wait. seputar iman Kristen. Ada juga kan? Ada gitunya tuh. Oke. Ya. Kita bakal ngomong gitu ya. Oke, Oke, bareng, rame. bareng, Oke. boleh. Mana nih kameranya ya? Oke ini ya. Iya, yang ini. Oke, boleh. Oke, sip. Oke. Udah? Udah, Yap, Mau yap. siapa duluan yang ngomong? Enggak, Kak Fetri dong. Iya Kak Fetri dong. sebagai hostnya. Iya, host utama nih, host utama. Kita bareng-bareng ya yang Yap, bincang yap. ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Bisik. Bincang ringan seputar iman Kristen. Bye-bye. Bye semua. See you Di next episode. Shh.